Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan menginfokan alur cerita serta review film berjudul The Bridge Curse atau dalam bahasa Indonesianya berjudul Kutukan Jembatan. Film yang baru saja tayang di Agustus 2020 ini bergenre horor, misteri, dan juga thriller. Berdasarkan review dari orang yang sudah nonton, banyak yang bingung dan kurang ngerti ceritanya. Katanya mereka setidaknya butuh 2 kali menonton untuk mengetahui dengan jelas ceritanya. Hal ini dikarenakan ada timeline cerita yang maju mundur di film ini. Jadi, Ulil akan coba menjelaskannya di video kali ini. The Bridge Curse ini adalah film yang berdasarkan salah satu urban legend atau cerita rakyat nyata di Taiwan, yaitu cerita rakyat mengenai jembatan angker di Universitas Tunghai Taichung, yang sekarang universitasnya telah diubah namanya menjadi Universitas Tonghu. Cerita yang beredar adalah ada seorang siswi yang menunggu kekasihnya di jembatan kampus. Mereka berniat untuk kawin lari. Namun sang kekasih tidak kunjung datang. Hingga akhirnya di tengah malam, siswi itu akhirnya putus asa dan dia bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di danau jembatan itu. Akhirnya, siswi ini dikatakan menghantui jembatan sejak itu. Dan dikatakan juga bahwa pada tengah malam, jumlah anak tangga di dekat jembatan itu yang normalnya hanya berjumlah 13 anak tangga akan menjadi 14 anak tangga di tengah malam. Siapapun yang menaiki tangga itu dan menemukan tangga ke-14 dilarang menoleh balik ke arah jembatan. Jika ia menoleh, maka ia akan terbunuh. Film ini plotnya maju mundur antara tahun 2020, tahun 2016, 2012, dan 1980. Jadi, Ulil akan coba rangkum dan simpelkan buat kalian ya. Sinopsis singkatnya begini kira-kira. Adanya jejak digital streaming di tahun 2016 yang berujung tragedi kematian 5 siswa-siswi. Dan di tahun 2020, seorang reporter di hari dan bulan yang sama melakukan liputan atas kejadian itu. Si reporter berniat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar ada hantu? Atau hantu itu juga yang menyebabkan terbunuhnya 5 siswa-siswi tersebut? Si reporter pun mulai menemukan petunjuk-petunjuk atas kejadian itu. Dan ternyata di balik tragedi itu, ada tragedi lainnya. Sampai-sampai muncul juga tragedi yang baru. Supaya lebih jelas, Ulil akan mulai di tahun 1980, di mana kejadiannya berawal dari tahun ini. Pada tahun 1980, kejadian mengenai siswi yang bunuh diri karena patah hati itu tidaklah sepenuhnya benar. Ceritanya mengenai siswi itu adalah saat si siswi itu menunggu pacarnya datang di jembatan kampus, ia melihat ada yang melambai padanya di tangga dan ia menghampirinya. Saat dia sampai ke tangga 13, dia dibawa ke hutan dan diperkosa oleh 5 orang pria. Tidak ada yang menolongnya walaupun dia sudah berteriak. Dan setelah diperkosa, si siswi itu pun didorong ke danau sehingga ia meninggal di danau. Berawal dari kejadian ini, maka jembatan itu pun menjadi angker. Pihak kampus pun menaruh jimat di jembatan itu agar hantu tersebut tidak mengganggu siapapun yang melewati jembatan itu. Kemudian cerita maju ke tahun 2012. Di tahun 2012 ini, ada 6 orang siswa-siswi yang mengadakan uji nyali di jembatan itu. Salah satu siswi yang bernama Xin Chiao mulai merekam kegiatan uji nyali itu, tetapi rekaman ini tidak diunggah di internet. Diketahui di rekaman 2012, ada siswa yang bernama Sung dan siswi yang bernama Yu Qing yang bertanggung jawab di bagian persiapan. Dan ketiga siswa lainnya tidak disebutkan namanya. Saat mulai kegiatan uji nyali di jembatan ini, Xin Chiao melihat di pinggir jembatan
ada sesuatu yang menempel. Dan karena penasaran, ia pun mengambil dan melihatnya. Benda yang diambil itu adalah sehelai kertas seperti jimat. Sayangnya, kertas itu tidak ditempelkan kembali di jembatan. Dan karena ini, siswa-siswi di tahun 2012 ini mengalami gangguan dari hantu di jembatan itu. 5 orang siswa-siswi meninggal, kecuali Xin Xiao. Xin Xiao selamat. Tetapi untuk itu, ia harus membuat perjanjian dengan hantu di jembatan itu, bahwa ia akan membawa 5 orang lagi untuk si hantu di jembatan setiap kelipatan 4 tahun. Kenapa harus membawa 5 orang korban? Jumlah 5 orang korban berdasarkan jumlah pria yang memperkosa siswi yang terbunuh di jembatan itu. Dan kejadian di tahun 2012 ini di mana 5 siswa-siswi terbunuh tidak ada datanya di kepolisian ataupun di media resmi. Sepertinya pihak kampus menutupinya, namun tetap ada jejak di komen internet. Kemudian di tahun 2016, di tanggal dan bulan yang sama di hari kejadian di tahun 2012 itu, yaitu di 28 Februari, siswi Xin Xiao yang selamat dari kejadian tahun 2012 membuat kembali kegiatan uji nyali. Dia mengajak 5 orang lagi, tetapi kali ini dia gabungkan video 2012 dengan video 2016 dan dia jadikan live streaming. Ini yang membuat bingung para penonton film. Beberapa yang membedakan rekaman 2012 dan 2016 adalah baju dan anting yang dikenakan Xin Xiao. Baju di tahun 2012 berwarna orange dan di tahun 2016 berwarna biru. Anting yang di tahun 2012 ada bandulan pitanya dan di 2016 hanya anting bulat besar saja. Di tahun 2016 ini, Xin Xiao yang memberikan ide untuk mengadakan uji nyali bagi mahasiswa dan mahasiswi kampus yang baru masuk. Dan untuk kegiatan uji nyali itu, Xin Xiao memberikan tayangan live streaming mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi baru di kegiatan uji nyali. Model yang menjadi peraga kegiatan adalah siswa bernama Wen Yao. Ketua kegiatan adalah siswi bernama Sunny. Dan penjaga kegiatan adalah Te Chan. Dan 2 orang lainnya belakangan baru diketahui dari data kepolisian yaitu bernama Lin En dan Tian Ming. Jadi sepanjang film, kalian akan mengira bahwa Sung dan Yu Qing adalah siswa-siswi yang berada di kejadian tahun 2016. Padahal mereka berasal dari tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan video 2012 dan 2016 yang silih berganti. Korban di tahun 2016 pada kepolisian adalah Sunny, sang ketua kegiatan, Wen Yao sebagai model di video itu, Lin En, dan Tian Ming, serta Xin Xiao sendiri. Dan yang selamat di tahun 2016 adalah Te Chan. Te Chan selamat dengan cara membunuh si Xin Xiao. Sebelum dibunuh, Xin Xiao sudah menjelaskan bahwa Te Chan harus menjalani kutukan ini apabila dia mau tetap hidup. Kemudian berlanjut di tahun 2020. Te Chan menjadi kameramen di sebuah stasiun TV. Ia pun memulai aksinya. Di 28 Februari 2020, seorang reporter wanita mulai meliput tragedi di 2016 bersama si Te Chan. Reporter tersebut datang ke lokasi dan mencari bukti-bukti sampai akhirnya dia mengetahui Te Chan adalah orang yang selamat di tahun 2016. Si reporter pun akhirnya disekap, namun ia selamat. Untuk tahu si reporter selamat, kalian perlu menonton hingga habis filmnya, karena ini adanya di klip tambahan di film tersebut. Siapa saja 5 korban yang disiapkan Te Chan untuk hantu di jembatan itu pada tahun 2020? Rupanya karena Te Chan bekerja di stasiun TV,
Dia dengan mudah merekrut siswa-siswi dengan iming-iming dibayar sebagai model. Lalu bagaimana nasib reporter? Walau tidak secara jelas apa yang terjadi, sepertinya si Tae-chan membiarkan si reporter tetap hidup dengan tujuan agar si reporter bisa membantunya untuk membawa 5 orang korban lagi di 4 tahun kemudian. Oke, selesai alur cerita versi Ulil. Semoga bisa membantu menjelaskan film ini saat kalian mau nonton ataupun sudah nonton tapi belum paham banget ceritanya. Jadi kayak main cari perbedaan ya. Dan di scene film ini cukup rapi untuk buat kita nyangka kejadian 2012 dan 2016 adalah di tahun yang sama. Untuk jump scare-nya atau kaget-kagetannya sendiri, film ini buat Ulil lumayan. Mungkin karena Ulil sering nonton film horor ya. Penampakan hantunya pun seremnya dapet juga. Ada scene horor di ruangan patung yang creepy-nya mirip-mirip Silent Hill. Untuk castingnya juga cakep-cakep loh, baik yang cewek maupun yang cowok-cowoknya. Untuk genre misteri, film ini cocok banget karena banyak teka-teki dan seru aja saat kita nemuin petunjuk-petunjuknya. Cuma endingnya kurang jelas untuk si reporter dan Tae-channya. Jadi kita kayak nyimpulin sendiri gitu. Walau endingnya nggak happy ending, tapi Ulil maklum, karena ini kan urban legend ya. Kalau filmnya dibuat hantunya kalah, ya urban legendnya nggak jadi angker lagi dong. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, di komen dan share juga ya. Habis itu, kalau kamu belum subscribe, ayo di-subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye.